وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab Al-I'tikaf. Dari fasal, kita ulang dari fasal wa yasihu minar rijali wan nisa. Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Kafi fi fikhi al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Qala rahimahullah faslun wa yasihu minar rijali wan nisa wa laysa lil mar'ati an ta'takifa bi ghairi idzni zawjiha li'annahu yamliku istimta'aha fala tamliku tafwitahu bi ghairi idzni. Baik. Qala rahimahullah wa yasihu minar rijali wan nisa. I'tikaf itu sah dari laki-laki ataupun perempuan. Namun di sini ada pembahasan tentang perempuan yang sudah menikah. Walaysa lil mar'ati an ta'takifa bighairi idzni zawjiha. Seorang istri itu tidak boleh dia i'tikaf tanpa seizin suaminya. Adapun kalau perempuan ini tidak memiliki suami, entah karena mungkin janda atau gadis, maka karena tidak memiliki suami maka tidak diwajibkan untuk meminta izin kepada siapapun, namun dikembalikan kepada urf dan bagaimana amannya perempuan itu. Kalau misalnya dia hidup bersama dengan walinya, yaitu bapaknya, maka dia minta izin sama bapaknya. Adapun kalau dia hidup sendiri atau ngekos sebagai mahasiswa atau jauh dari orang tua dan hidup sendiri dengan anak-anak, mungkin misalnya dia adalah janda, maka dia tidak meminta izin pada siapapun karena tidak ada pemiliknya, tidak ada zawjnya, tidak ada suaminya. Taib. Walaysa lil 'abdi. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa laysa lil 'abdi al-i'tikafu bi ghairi idzni sayyidih li'annahu yamliku naf'ahu fa in udhina lahu ma sahha minhuma li'anna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna ya'takifna bi idhnihi wa in syara'a fihi tatawwu'an falahuma ikhrajuhuma minhu wa in kana bi idhnihima li'annahu la yalzamu bisyuru'i fihi wa in kana mandhuran ma'dhunan fihi lam yajuz ikhrajuhuma minhu sawa'un kana mu'ayyanan aw mutlaqan li'annahu yata'ayyanu bisyuru'i wa yajibu itmamuhu falam yajuz at-tahlilu minhu kas-shaum. Qala rahimahullah wa laysa lil 'abdi al-i'tikafu bi ghairi idzni sayyidih. Untuk budak itu tidak boleh i'tikaf tanpa izin tuannya. Karena tuannya itu pemilik manfaat budak ini. Li'annahu yamliku naf'ah. Namun di zaman sekarang tidak ada perbudakan. Jadi hukum-hukum berkaitan dengan budak tidak kita bahas lebih lanjut. Fa in udzina lahuma sahha minhuma. Kalau keduanya yaitu istri atau budak diizinkan untuk i'tikaf, maka sah i'tikaf mereka berdua karena diizinkan. Ya li'anna azwajan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna ya'takifna bi idnihi. Karena istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna itu mereka beriktikaf dengan izinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah wafatnya Rasulullah pun mereka beriktikaf namun tanpa seizin siapapun. Ya, jadi janda itu boleh beriktikaf tanpa diizinkan tanpa minta izin siapapun karena tidak pemiliknya. Ya. Wa in syara'a fihi tatawwu'an
falahuma ikhrajuhuma minhu. Kalau keduanya itu istri ataupun budak itu sudah memulai i'tikaf. Dan i'tikaf ini i'tikaf yang sifatnya tatawwu', i'tikaf sunnah. I'tikaf itu asalnya sunnah dan selalu akan sunnah kecuali i'tikaf nazar. I'tikaf nazar maka itu menjadi wajib. Ya wa in syara'a fihi tatawwu'an, kalau misalnya seorang istri itu sudah memulai i'tikaf secara sunnah, bukan nazar, bukan wajib, falahuma ikhrajuhuma minhu, maka sang suami atau sayyid, tuannya budak, lahuma, boleh buat keduanya untuk mengeluarkan keduanya dari i'tikaf. Jadi kalau misalnya istri udah diizinin nih, misalnya istri bilang ke suaminya, bang aku mau i'tikaf malam nanti, oh iya silahkan, maka datanglah istri itu ke masjid untuk i'tikaf sampai semalaman nanti, sampai besok pagi misalnya. Nah maka zaujnya yaitu suaminya boleh untuk mengeluarkan istrinya dari ranah i'tikaf. Baik mungkin kalau sekarang pakai WhatsApp mungkin, atau mungkin ngomong ke panitia dan tolong panggilkan fulanah istri saya butuh dia ke rumah. Ya maka boleh mengeluarkan seperti itu. Ya wa in kana bi idznihima, walaupun tadinya mereka izinkan, enggak masalah. Li'annahu la yalzamu bisyuru'i fihi, karena ini sunnah, bukan suatu kewajiban, dan tidak lazim, tidak harus istri atau budak itu untuk memulai i'tikaf. Itu tidak harus, terserah dia. Kalau dia minta izin untuk i'tikaf silakan, dan tidak wajib atas dia i'tikaf. Ya, maka sesuatu yang pada asalnya sunnah maka diberi pilihan untuk memulai atau tidak memulai. Dan ketika memulai diberi pilihan untuk meneruskan atau berhenti. Ya, jadi itu yang sunnah. Sunnah untuk memulai atau tidak memulai itu pilihan. Dan ketika sudah mulai untuk meneruskan atau menetap itu pun pilihan. Maka itu lebih ringan. Namun kemudian di sini, wa in kana mandzuran ma'dzunan fihi lam yajuz ikhrajuhuma minhu sawa'an kana mu'ayyanan wa mutlaqa. Kalau misal si istri dia bernazar untuk i'tikaf di malam ke-27 Ramadan. Berarti ini namanya nazar muayyan. Yang dinazarkan itu muayyan, yaitu tertentu. Ya, exact, tepat. Di 27, malam 27 Ramadan saya akan i'tikaf. Saya bernazar kepada Allah Ta'ala, kalau misalnya dagangan kue saya laku di bulan Ramadan, saya bernazar akan i'tikaf tanggal 27 Ramadan. Ini seorang istri bilang gitu. Dan nazar ini kan berarti wajib untuk dipenuhi. Dan ma'dzunan fi, suami ini mengizinkan untuk menunaikan nazarnya, karena ini udah nazar, ya udah harus diizinkan. Maka kemudian istri ini pun tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, dia pun i'tikaf. Lam yajuz ikhrajuhuma minhu. Baik dia istri atau budak, maka tidak boleh dengan konteks ini, tidak boleh mengeluarkan dan memberhentikan i'tikaf mereka. Baik i'tikafnya si istri itu muayyan atau mutlak. Muayyan yaitu dia telah menentukan 27, malam 27 saya akan i'tikaf, nazar saya itu. Atau nazar untuk konten yang mutlak, i'tikaf yang mutlak. Ya bilang begini, kalau misalnya dagangan di awal Ramadan saya laku, saya akan i'tikaf satu malam di bulan Ramadan. Ini mutlak. Ya mutlak. Maka dia mungkin di tanggal 23 kemudian tiba-tiba bilang ke suaminya sore-sore atau tanggal 22 menuju 23, dia bilang, "Bang, saya mau i'tikaf nanti malam." Oke, fadhal. I'tikaf apa nih? I'tikaf nazar, karena saya bernazar di satu malam aja, enggak apa-apa, di bulan Ramadan saya akan beriktikaf karena dagangan saya laku alhamdulillah. Maka ini nazar mutlak. Maka ketika dia udah mulai i'tikaf di Muhsinin misalnya, maka tidak boleh suami untuk mengeluarkan dia dari area i'tikaf. Betul, ini suaminya betul, haknya besar betul, tetapi karena ini masalah nazar dan dia menjadi i'tikaf yang wajib,
maka suami tidak boleh untuk membatalkan itu. Dikiaskan dengannya misalnya seorang suami melihat istrinya sedang sholat fardu. Istrinya sedang sholat fardu di rumah. Karena ini sholat fardu, sholat wajib, maka suami tidak boleh memotong sholat itu. Dan tidak boleh memanggilnya sama sekali untuk kebutuhan hajat dan disuruh membatalkan, tidak boleh. Tapi ketika itu adalah sholat sunnah, dan suami ini berhajat untuk memanggilnya atau meminta berhenti, maka diperbolehkan jika memang itu hajat. Begitu, karena sunnah. Taib. Kemudian li'annahu yata'ayyanu bisyru'i wa yajibu itmamuhu falam yajuz at-tahlilu minhu kas-shaum. Karena di sini muta'ayyin bisyara', yaitu sesuatu yang ditentukan oleh syariat sebagai kewajiban. Sehingga wajib untuk menyempurnakan kewajiban dan tidak boleh mentahlil, tidak boleh melepas, memotong, mentahlil, yaitu halul aqd, yaitu dilepas ikatan ibadahnya ini enggak boleh. Seperti puasa wajib. Puasa wajib pada asalnya tidak boleh seseorang membatalkan begitu saja. Enggak boleh. Ya, dan juga suami ketika misalnya istri mau puasa Senin Kamis. Lalu saya besok Senin mau puasa. Puasa apa? Puasa Senin Kamis. Sunnah. Taib. Fadal. Maka besoknya puasa istri itu. Namun di siang hari ternyata suami punya hajat terhadap istrinya. Dan suami bilang, kamu tolong batalkan puasa kamu. Maka hukumnya apa? Ya udah batal puasa. Dibatalin puasanya. Demi taat pada suami. Kecuali kalau misalnya puasa tersebut adalah puasa nazar. Puasa tersebut adalah puasa nazar menjadi puasa wajib. Maka tidak boleh dipotong. Begitu. Wallahu a'lam. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. وقال المؤلف رحمه الله: وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عارية عبد غيره. طيب. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذنه Kalau misalnya seorang perempuan bernazar dan dia mau memulai untuk melakukan nazarnya tanpa izin suami. Nazar tersebut tanpa pengetahuan suami dan juga menunaikan nazarnya tersebut untuk i'tikaf itu tanpa seizin suami, tanpa pengetahuan suami juga. Jadi dia bernazar kepada Allah Ta'ala, hanya dia mengetahuinya, dan ketika melakukannya hanya dia mengetahuinya tanpa bighairi izn, tanpa izin, tanpa ngomong. Ya, entah suaminya memang ada di ini atau LDRan, yaitu long distance relationship, ya, misalnya suami dinas di Papua dan perempuan ini di Bekasi, di Uhana misalnya. Maka hatta suami di Papua, karena suami ini memiliki istimta' dan menikmati istri walaupun jarak jauh, ya maka wajib atas istri untuk minta izin. Baik itu nazar atau bukan. Hatta walaupun nazar, dia minta izin sama suaminya. Saya melalui WhatsApp atau apa. Saya bernazar kepada Allah bahwa saya kalau begini-begini saya akan i'tikaf di malam sekian. Maka gimana? Kalau misalnya suaminya tidak mengizinkan, maka tidak boleh dia menunaikan nazar itu. Melainkan dia harus membatalkan nazar tersebut. Kalau memang nazar tersebut mutlak, maka dia ganti di malam lain. Kalau nazar tersebut muayyan, yaitu tanggal 27, saya mau nazar tanggal 27, suami enggak bolehin, maka ya udah berarti dia memberikan kafarah sumpah, kafarah nazar, ya perempuan itu, ya begitu. Nah, kalau misalnya ternyata enggak izin, entah karena takut, entah karena emang malas ngabarin, entah gimana-gimana. Nah, kemudian di malam dia menunaikan nazar untuk i'tikaf, di malam harinya dia sudah masuk ke masjid dan baca Al-Quran, ternyata suami nelpon. Pas suami nelpon, dia harus jujur dong. Sayang, kamu lagi di mana? Kok berisik di sini, kata suaminya. Maka dia bilang, Afwan nih aku lagi i'tikaf. Waduh, kok enggak ngomong sama saya? Enggak, Afwan ini i'tikaf nazar jadi wajib. Enggak, saya enggak terima, kamu harus pulang ke rumah. Karena ketika sedang i'tikaf terus teleponan sama suami bukan hajatnya hajat biologis, maka ini kan potensi mengumbar syahwat, sementara hal tersebut tidak boleh
tidak boleh ketika sedang i'tikaf. Fal ana bashiru, kata Allah azza wa jalla, bashiruhunna wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bersenggama dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Ya begitu. Jadi falahuma man'uhuma min ibtida'ihi, maka ketika sebelum memulai i'tikaf, walaupun i'tikaf nazar tapi tanpa izin, suaminya akhirnya ketahuin istrinya itu mau i'tikaf, maka di sini suami boleh untuk mencegah. Kamu enggak boleh ke masjid. Boleh seperti itu. Wa ikhrajuhuma minhu ba'da syuru'i fihi, dan boleh juga si suami untuk mengeluarkan istrinya dari barisan para perempuan yang i'tikaf padahal sudah mulai i'tikaf, hatta jam 11 malam. Datang suami ke masjid. Mana istri saya di sini, mana? Saya butuh istri saya. Keluar kamu. Bang, tapi ini adalah apa? I'tikaf wajib, saya bernazar. Enggak. Kamu enggak izin sama saya. Ya. Karena enggak izin, maka dia boleh untuk menyetop i'tikafnya istrinya. Andai kata sebelumnya izin dan diizinkan oleh suami, dia sudah mulai i'tikaf dan itu i'tikaf nazar wajib, maka suami enggak boleh untuk membatalkan i'tikafnya istrinya. Ya begitu. Taib, fasal berikutnya dibaca aja. Dibaca fasal berikutnya. Assalamualaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wal mukatabu kal hurri fil i'tikaf li'annahu la haqqa lis-sayyidi fi naf'ihi wa man nisfuhu hurrun in lam yakun bainahuma muhaya'ah fa huwa kal kinni li ta'alluqi haqqi sayyidihi bi naf'ihi fi zaman i'tikafihi wa in kana bainahuma muhaya'ah fa huwa fi zamani sayyidihi kal kinni wa fi zamani nafsihi kal hurri li adami haqqi sayyidi fihi. Dilanjut fasal berikutnya itu ya. Faslun wa la yasihu illa bin niyyah li qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat wa li annahu ibadatun mahdhatun fa ashbaha as-shaum wa in kana fardhan lazimahu niyyatul fardhiyah li yumayyizahu 'anit tatawwu'i ka shaumil fardhi. Baik. Qala rahimahullah, fasl wa la yasihu illa bin niyyah. Tidak sah i'tikaf kecuali dengan niatan i'tikaf. Ya, tidak sah i'tikaf kecuali dengan niatan i'tikaf. Karena sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Ya, dan apa di sini, apa faedahnya di sini? Apa faedah dari turunan kalimat wala yasihu illa bin niyat, tidak sah i'tikaf kecuali dengan niat? Itu sesuatu misal salat tarawih. Tarawih di Muhsinin selesai 11 rakaat dan kemudian antum tarawih selesai 11 rakaat, antum menetap di masjid, niatan cuma baca Quran, enggak ada niatnya, tiba-tiba ya melakukan gitu aja, baca Quran gitu aja. Maka ini secara perbuatan sebenarnya termasuk secara perbuatan i'tikaf. Namun karena niatan antum hanyalah baca Quran saja, bukan niatan i'tikaf, walaupun sejam, maka itu bukan disebut sebagai amalan i'tikaf, melainkan itu amalan baca Al-Quran di masjid. Gitu. Jadi butuh niatan. Membutuhkan niatan. Wa li'annahu ibadatun mahdhah. Karena i'tikaf adalah ibadah yang murni, ibadah murni. Fa asbaha bis-shaum, maka itu serupa dengan puasa. Kemudian wa in kana fardhan lazimahu niyatul fardiyah. Kalau misalnya i'tikafnya dia adalah i'tikaf yang fardu seperti nazar. Saya bernazar kalau misalnya dagangan saya laku di bulan Ramadan, saya akan i'tikaf tanggal 27. Maka ketika di hari menuju malam 27, maka dia wajib untuk meniatkan wajibnya i'tikaf yang akan dia lakukan. Ya. Ya begitu. Wa inna fadl. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wa inna wal khuruja minhu fa fihi wajhan ahaduhuma yabtulu kama law qata'a niyat as-shaum wa tsani la yabtulu li annahu qurbatun tata'allaqu bi makan fala yakhruju minha bi niyatil khuruji kal hajj. Baik, di sini pembahasan berikutnya, wa inna wal khuruj minhu. Bagaimana kalau misalnya dia meniatkan keluar dari i'tikaf?
meniatkan keluar dari i'tikaf, apakah serta-merta langsung batal niatannya atau tidak? Maka fafihi wajhan, ada dua pendapat besar di kalangan para ashab dan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ya, ahaduhuma yabtul kama law qata'a niyatus shaum. Pendapat pertama, orang yang meniatkan saya selesai i'tikafnya lah. Lagi di masjid baca Quran, udah ngantuk banget, pengen ke rumah aja, udahlah saya selesai niatan i'tikafnya. Maka pendapat pertama ini batal niatannya. Ini persis seperti dikiaskan dengan niatan puasa. Orang yang lagi puasa, kemudian dia mencanakan, nanti saya makan es jam 12 siang. Maka itu sudah membatalkan puasa. Dan itu sahih. Cuma untuk dikiaskan dengan i'tikaf ini kias yang kurang tepat. Makanya pendapat yang lebih tepat wallahu a'lam adalah yang kedua, watsani la yabtul. Yang kedua, pendapat kedua adalah tidak batal niatannya. Li'annahu qurbatun tata'allaqu bimakan. Karena i'tikaf itu adalah bentuk mendekatkan diri pada Allah yang berkaitan, amalan ini berkaitan dengan tempat. Karena i'tikaf syaratnya adalah di masjid dan itu masalah tempat di sini. Artinya selama dia masih di tempat itu, walaupun dia niatan nanti saya udah selesai i'tikafnya lah, capek juga nih lama-lama gering gitu, sakit atau enggak enak badan jadinya gitu. Maka hal-hal seperti ini walaupun dia meniatkan nanti bakal selesai bentar lagi, sejam lagi saya pulang maka ketika itu belum serta-merta batal niatannya. Masih dia beriktikaf dengan niatan i'tikaf. Baru dia disebut batal niatan i'tikafnya ketika apa? Ketika sudah memulai perbuatan-perbuatan untuk pulang ke rumah sesuai dengan niatannya. Adapun kalau dia masih aja nungguin di rumah di sini diam aja atau dia baca Al-Qur'an terus, maka itu ternilai sebagai i'tikaf, tidak langsung batal serta-merta. Karena apa? Li'annahu qurbatun tata'allaqu bimakan. Karena i'tikaf itu adalah ibadah yang berkaitan dengan apa? Dengan tempat. Fala yakhruju minha bi niyatil khuruji kal hajj. Maka tidak bisa disebut i'tikaf ini keluar seseorang dari i'tikaf dengan niatan doang, dengan niatan enggak cukup. Ini seperti haji. Kalau ada seorang yang sedang menunaikan ibadah haji dengan segala kronologinya, wah dia kecapean, dia terus bilang, aduh nanti saya udahan, saya mendingan enggak usah haji, saya istirahat di hotel, padahal dia masih dalam prosesi haji. Maka ini tidak serta-merta batal walaupun dengan fikiran seperti itu, karena haji itu berkaitan dengan tempat juga. Baik, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah faslun wa yasihu bi ghairi shaumin wa anhu la yasihu illa bih. Lima rawa Ibnu Umar anna Umar radhiyallahu anhuma ja'ala alaihi ay ya'takifa fil jahiliyah fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala i'takif wa sum. Rawahu Abu Dawud. والمذهب الأول لما روي عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك متفق عليه. طيب قال رحمه الله فصل ويصيح بغير صوم. I'tikaf itu sah walaupun tanpa puasa. Artinya paginya antum enggak puasa atau sebelumnya antum enggak puasa, maka i'tikaf tetap sah. Baik enggak puasa karena uzur atau enggak puasa karena diperbolehkan untuk tidak berpuasa, atau bahkan tidak puasa karena pembangkangan atau tidak mengamalkan, maka tetap sah i'tikafnya. Namun ada riwayat lain dari Imam Ahmad, wa anhu la yasihhu illa bih. Tidak sah i'tikaf kecuali dengan puasa terlebih dahulu atau digabungkan dengan puasa besoknya. Lima rawa Ibnu Umar anna Umar ja'ala alaihi an ya'takifa fil jahiliyah. Riwayat Ibnu Umar bahwasanya Umar ingin beriktikaf dulu di masa jahiliyah. Ya, fasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kasus itu tentang masa lalunya, Umar kemudian bertanya kepada Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, i'tikaf wa sum, i'tikaflah kamu dan puasalah kamu. Artinya menggabungkan antara i'tikaf dan kemudian puasa. Besoknya harus puasa gitu kan. Baik, ini dipandang oleh sebagian dari ulama bahwasanya runutan i'tikaf wa sum, i'tikaflah dan puasalah, itu berarti dua hal yang harus disandingkan. I'tikaf malam ini
Ya, besok pagi harus puasa, wajib. Namun wal madhab al-awwal, madhab Hanbali yang lebih populer, yang lebih tepat adalah yang pertama, yaitu wa yasihu bi ghairi saumin. Sah i'tikaf seseorang walaupun besoknya dia enggak puasa, sah. Ya. Karena diriwayatkan dari Umar bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni nadartu an a'takif lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, saya bernazar untuk beriktikaf suatu malam di Masjid Haram. Dari sini nazar berarti i'tikaf wajib. Dan beliau bilang i'takifu lailatan fil Masjidil Haram. Lailatan berarti ini mutlak. Itu pokoknya salah satu malam lah di antara malam-malam di Masjidil Haram, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, "Aufi binadrik." Tunaikanlah nazarmu, kata Nabi SAW. Muttafaqun alaih. Ya, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, walau kana as-shawmu syartan lam yasihha fil laili munfaridan, wa li anna kulla ibadatin sahha ba'daha bi kif wa in ana wa li anna kulla ibadatin sahha. Ya. Wa li anna kulla ibadatin sahha ba'daha bi ghairi shawmin, sahha jami'uha bi ghairihi kal hajj. Baik, ahsan. Di sini walau kana as-shaumu syartan lam yasihha fil laili munfarida. Kalau misalnya puasa ini dijadikan sebagai syarat sah i'tikaf, maka berarti enggak sah dong di malam hari i'tikaf menyendiri gini loh, artinya puasa itu kan amalan siang. Dan i'tikaf itu amalan siang atau malam, atau siang dan malam. Jadi bedakan. Puasa itu amalan siang, yaitu mulai subuh tadi ini sampai terbenam matahari. Itu puasa. I'tikaf dia amalan bisa siang, bisa malam, bisa siang dan malam. Ya ana hikayatkan waktu itu kemarin. I'tikaf seseorang itu sempurna dari mulai kapan? Di hari ke-20, di sore hari dia udah masuk masjid. Sampai hari Syawal pertama sebelum sholat Id dia baru keluar dari masjid. Itu i'tikaf sempurna. Berarti i'tikafnya dia itu siang dan malam. Maka seseorang 24 jam. Bahkan selama 10 hari atau 9 hari. Jadi kalau misalnya nanti i'tikaf yang fokus i'tikaf sempurna misalnya, walaupun ini jarang ya. Kalau di sini mungkin jarang ya. Misalnya dia di siang hari tidur di sini. Maka itu i'tikaf buat dia. Karena dia niatkan i'tikaf, dia i'tikaf di sini. Ya. Tidur itu pun bukan karena emang dia tidur terus, tapi karena udah capek mungkin dia tidur. Maka dia i'tikaf. I'tikaf itu tidak hanya 5 hari. Bisa siang itu tergolong i'tikaf juga. Maka seseorang ketika namun tentu i'tikaf siang dan i'tikaf malam beda. Lebih afdal i'tikaf malam. Nah, jadi kalau misalnya dua ini kan beda-beda. Lianna kulla ibadatin sahha ba'daha bi ghairi shaumin sahha jami'uha bi ghairi. Kalau misalnya segala ibadah yang sebagiannya itu sah walaupun tanpa puasa, maka keseluruhannya sah walaupun tidak berpuasa, seperti haji. Jadi begini ikhwan, misal antum pulang kampung. Ya. Atau mungkin dinas. Bukan pulang kampung. Dan dinasnya enggak sampai 4 hari. Antum tinggal di daerah di hotel dan masih dalam kondisi musafir. Berarti kan tidak wajib untuk tidak wajib untuk puasa Ramadan, musafir. Maka antum niatin malam ini saya i'tikaf Antum i'tikaf sampai subuh. Taib. Besoknya antum enggak puasa. Karena antum musafir, enggak wajib puasa. Maka i'tikaf antum yang semalam sah atau tidak? Sah. Jawabannya sah. Itu amalan yang berbeda. Ya, puasa ada sendiri, i'tikaf ada sendiri. Ya. Taib. Wal afdal as-shaum. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wal afdalu as-shaum liyajma'a bainal ibadataini wa yakhruja minal khilafi. فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم وإن نذر أن يعتكف بصوم لزمه لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف فلازم بالنذر كالتتابع.
Taib, ala kulli hal yang lebih afdal adalah puasa untuk menggabungkan antara dua ibadah yaitu i'tikaf dan puasa dan keluar dari masalah khilafiyah. Ya, jadi sekali lagi tidak disyaratkan i'tikaf itu harus betul-betul memang orang yang berpuasa besoknya atau tadinya. Boleh jadi dia tidak berpuasa karena ada uzur atau karena ada rukhsah dan keringanan. Maka tidak masalah antara dirinya dengan tidak puasanya dan antara dirinya dengan i'tikafnya, itu semua tidak masalah insyaallah. Namun wa inna dzara an ya'tikafi bisaumin an ya'takifa bisaumin lazimah. Namun kalau dia ternyata bernazar untuk saya bernazar kalau dagangan saya laku di Ramadan, saya akan i'tikaf dan saya akan puasa besok juga. Maksudnya i'tikaf dan puasa. Maka dia wajib untuk puasa walaupun dia musafir. Walaupun dia musafir karena dia bernazar puasa di waktu itu bernazar, maka pas lagi safarnya dia tetap wajib berpuasa dan juga beriktikaf karena iktikafnya di sini iktikaf nazar. Ya begitu. Tapi untuk sesi pertama kita cukup sampai situ, insyaallah kita menuju ke sesi berikutnya tentang tempat iktikaf.